Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sabila Jana Lubis dengan BP 21109310022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan sistem dari UB untuk Jakarta, solusi revolusioner atasi ancaman polusi udara. Untuk pendahuluan, penelitian mengenai penurunan kualitas udara di kota metropolitan dipilih sebab pemahaman mendalam terhadap dampak serius polusi udara. Polusi udara dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini dianggap sebagai peluang untuk menciptakan solusi inovatif, melibatkan sektor seperti masyarakat, industri, dan teknologi. Fokus studi kasus berdasarkan keinginan untuk memahami peran pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kota, industri, dan teknologi dalam menangani masalah kualitas udara. Untuk pemangku kepentingan atau stakeholder yang diangkat yaitu problem customer, di mana problem customer-nya yaitu seluruh penduduk DKI Jakarta. Yang kedua yaitu problem solver, yang merupakan mahasiswa pertanian Universitas Brawijaya. Yang ketiga yaitu problem user, yang merupakan seluruh penduduk DKI Jakarta, dan problem owner yang merupakan pemerintahan. Berikutnya yaitu pengidentifikasian gejala yang terjadi mengenai penurunan kualitas udara. Yang pertama yaitu penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara di DKI Jakarta, akibat aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan pembangunan. Yang kedua yaitu dampak negatif terhadap kesehatan pernafasan. Yang ketiga yaitu penurunan visibilitas akibat polusi udara yang berlebih. Hal tersebut tentu saja berdampak pada keamanan. Yang terakhir yaitu perubahan pola iklim dan kondisi lingkungan sekitar. Untuk tujuan dan manfaat dari pembuatan pemodelan ini yaitu tujuannya analisis dampak, yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan yang terakhir evaluasi kebutuhan solusi inovatif. Untuk manfaatnya yaitu perencanaan strategi pemerintah, yang kedua yaitu pembuatan solusi inovatif yang tepat sasaran, yang ketiga yaitu pembentukan kerjasama antar pemangku kepentingan, dan yang keempat yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendefinisian masalah yang berdasarkan kasus tersebut yaitu terdapat permasalahan utama, yaitu penurunan signifikan kualitas udara di kota metropolitan mengancam kesehatan penduduk dan lingkungan. Pemerintah kota bertanggung jawab atas solusi penduduk sebagaimana penerima dampak langsung, sementara industri dan transportasi merupakan penyumbang polusi utama. Peneliti dan inovator teknologi diperlukan untuk mengembangkan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk reach diagram dapat dilihat pada bagian layar. Di situ terdapat gambar pada bagian tengah yaitu daerah kota yang sudah dipenuhi oleh polusi. Polusi tersebut berasal dari pembangunan, industri, dan transportasi. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja mengakibatkan dampak bagi masyarakat, yaitu dampak mengenai kesehatan pernafasan. Sehingga beberapa dari masyarakat harus dilarikan ke rumah sakit atas permasalahan kesehatan bagian pernafasan, yang tentu saja mengeluarkan banyak biaya bagi masyarakat. Masyarakat tersebut kemudian memberikan laporan terhadap pemerintah untuk mengatasi bagaimana sih kota tersebut harus diatasi sehingga dapat menurunkan eh, tingkat gangguan kesehatan pada pernafasan. Karena kasus tersebut, banyak pihak-pihak yang ingin menciptakan inovasi untuk mampu menanggulangi polusi udara pada kota metropolitan. Mahasiswa UB sudah mampu membuat suatu alat yang bernama Smart Technology and Pollution, yaitu inovasi ini dimulai dengan pendeteksian kualitas udara oleh sensor terintegrasi pada perangkat. Ketika tingkat polusi udara tinggi terdeteksi, perangkat ini secara otomatis mengaktifkan sistem, di mana sistem ini akan melakukan pemurnian udara secara efisien. Sistem ini digunakan untuk memfilter, dan teknologi pemurnian udara itu digunakan untuk menghilangkan partikel berbahaya, polutan, dan alergen dari udara sekitar, sehingga mampu meningkatkan kualitas udara yang lebih baik. Kemudian, inovasi ini juga digunakan untuk memanfaatkan energi matahari melalui panel surya yang terpasang pada perangkat. Panel surya tersebut digunakan untuk mengumpulkan energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik melalui proses fotovoltaik. Berikut merupakan influence diagram yang berisi kebijakan pemerintah, itu diawali dengan inovasi penanggulangan. Dari kebijakan pemerintah tersebut itu masuk ke polusi yang disebabkan oleh dari sektor industri dan
polusi yang disebabkan dari sektor transportasi. Sehingga dibutuhkan kontribusi pada polusi untuk mengukur kualitas udara pada kota metropolitan. Untuk dari kualitas udara tersebut dibutuhkan pengukuran kualitas. Pengukuran tersebut itu digunakan untuk penanggulangan polusi. Berdasarkan dari studi kasus, dipilih beberapa variabel dan parameter. Untuk variabelnya yaitu X udara, yaitu berupa kualitas udara, kemudian X industri, merupakan kontribusi polusi udara dari sektor industri, kemudian X transportasi, kontribusi polusi udara dari sektor transportasi, dan yang terakhir X solusi atau kontribusi solusi yang diberikan. Untuk parameternya yaitu Y pemerintah, yaitu kepedulian pemerintah terhadap permasalahan, kemudian Y penduduk, yaitu tingkat dampak langsung bagi penduduk, kemudian ada Y industri, yaitu kontribusi industri terhadap polusi udara, Y transportasi, yaitu kontribusi transportasi terhadap polusi udara, dan yang terakhir Y solusi, tingkat pengaruh keberhasilan dari inovasi yang diciptakan. Berdasarkan hal tersebut, kita membuat formulasi matematis di mana P udara sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali G pemerintah dikali P industri ditambah beta 2 G penduduk P transportasi ditambah beta 3 G, kali G solusi kali P solusi ditambah E. Untuk P udara, untuk mencari titik ekstrim digunakan P udara beta sama dengan beta 0 ditambah beta 1 val P industri ditambah beta 2 kali val P transportasi ditambah beta 3 dikali val P solusi ditambah theta ditambah E. Untuk solusi model itu melibatkan optimalisasi tingkat kontribusi sektor industri dan transportasi terhadap polusi udara, sehingga banyak pertimbangan yaitu mengenai kepentingan pemerintah, dampak penduduk, dan tingkat inovasi solusi teknologi. Untuk solusinya dapat dilihat pada flowchart di sebelah kanan. Pengujian model menggunakan rumus formulasi matematis yang telah dibuat sebelumnya, yaitu untuk uji dimensi kita gunakan P udara sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali G pemerintah dikali P industri ditambah beta 2 kali G penduduk dikali P transportasi ditambah beta 3 dikali G solusi dikali P solusi ditambah E. Untuk hasil dari uji dimensi dapat dilihat yaitu P udara sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali 0,8 dikali 20 ditambah 0,5 dikali beta 2 dikali 15 ditambah beta 3 dikali 0,7 dikali minus 10 tambah E. Untuk data tersebut kita ambil berdasarkan data hipotetik, sehingga untuk menentukan nilai dari parameter beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, itu diperlukan estimasi menggunakan teknik statistik dengan metode kuadrat terkecil atau OLS. Kemudian titik ekstrem itu kita gunakan rumus P udara sama dengan beta 0 ditambah beta 1 val dikali P industri ditambah beta 2 val kali P transportasi ditambah beta 3 val kali P solusi ditambah theta ditambah E. Sehingga P udara dapat dilihat yaitu sebesar P0 ditambah P1 dikali 30 ditambah P2 dikali 5 ditambah P3 dikali minus 10 tambah 5 ditambah E. Untuk kesimpulan dari pemodelan sistem ini, yaitu solusi melibatkan optimalisasi tingkat kontribusi sektor industri dan transportasi terhadap polusi udara dengan mempertimbangkan kepentingan pemerintah, dampak pada penduduk, dan tingkat inovasi solusi penurunan kualitas udara di kota metropolitan. Penurunan tersebut tentu saja menimbulkan keprihatinan serius dengan dampak kesehatan dan lingkungan. Pemangku kepentingan termasuk pemerintah kota, penduduk industri, dan peneliti teknologi memiliki peran penting dalam menangani permasalahan ini. Identifikasi gejala melibatkan tingginya tingkat polusi udara mengancam kesehatan penduduk dan kualitas hidup. Tujuan sistem ini yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas udara. Variabel dan parameter diartikulasi dalam formulasi matematis sehingga mampu mencerminkan hubungan kompleks antar faktor-faktor yang relevan. Pengujian model dengan uji dimensi dan uji titik ekstrem memberikan keandalan dan keberlanjutan model dalam menghadapi variasi kondisi ekstrem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.